Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-33. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Perkara rumah tangga pada pikiranku boleh dimisalkan dengan sebuah negeri yang diperintahi oleh dua orang wazir. Kedua wazir ini hampir sama besar kekuasaannya. Seorang wazir perkara dalam negeri, yaitu istri, dan seorang pula wazir perkara luar negeri, yaitu suami. Segala hal dalam negeri, yakni perkara rumah tangga, penjagaan anak, makanan, perkakas, dan lain-lainnya, harus dikuasai oleh istri. Oleh sebab itu, harus perempuan paham dalam segala hal-hal ini. Perkara luar negeri jadi perkara mencari penghidupan, pekerjaan, perlindungan, dan lain-lain harus dikuasai oleh laki-laki. Perempuan tak boleh campur dalam hal itu. Di dalam segala perkara yang penting, segala yang mengenai kewajiban keduanya, tentulah kedua wazir itu boleh mencampuri kewajiban masing-masing dan bermufakat berdua supaya dapat yang sebaik-baiknya. Tetapi siapakah yang menjadi raja? Tanya Alimah. Raja tak ada, segala sesuatu boleh dimufakatkan berdua supaya bertambah-tambah baik negeri. Jika hendak dilebihkan sedikit kekuasaan wazir luar negeri itu, biarlah, tak mengapa, sebab pahamnya lebih tua, lebih-lebih dalam memutuskan perkara yang sukar-sukar. Asal jangan lupa ia pangkatnya sesungguhnya sama dengan wazir dalam negeri, dan janganlah ia sampai bersangka bahwa ia raja, jadi dapat berbuat sekehendak hatinya kepada temannya itu. Kedua mereka itu sebenarnya satu, hanya terjadi dari dua badan. Wazir dalam negeri perlu dapat pertolongan dari wazir luar negeri, dan kebalikannya, wazir luar negeri harus pula dibantu oleh wazir dalam negeri dalam pekerjaan dan kewajibannya. Jadi tolong menolonglah keduanya dalam segala kesusahan dan kesenangan. Sebagai kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Sekali-kali janganlah masing-masing bersangka mereka dapat hidup sendiri-sendiri karena pekerjaan dan kekuasaannya yang berlain-lainan itu. Sekalian penghasilan laki-laki atau perempuan tak boleh disembunyi-sembunyikan. Baik dengan sebenar-benarnya dinyatakan, supaya dapat dikumpulkan jadi satu. Dari jumlah hasil ini diberikan sebagian kepada perempuan untuk belanja rumah tangga, makanan, dan lain-lain sebagainya. Sebagian pula kepada laki-laki untuk biaya di luar rumah. Jika ada kelebihan, simpanlah di atas nama berdua atau di atas nama anak. Jika laki-laki kurang percaya kepada perempuan, sebetulnya tak boleh laki-laki demikian, sebab laki istri itu harus percaya memercayai dan harus berhati sama lurus. Lebih baik janganlah dicampurkan perkara keuangan itu. Tetapi kalau misalnya pada sangka laki-laki istrinya kurang pandai menjalankan uang belanja, atau pada sangka si perempuan suaminya sangat boros, tentulah mereka boleh mencampuri tugas dalam perkara keuangan ini. Lain daripada itu, haruslah masing-masing selalu mencari akal untuk menyenangkan temannya, dan selalu menjaga supaya jangan sampai sakit menyakiti hati. Jika tumbuh silang selisih, janganlah masing-masing hendak beraja di hati dan bersutan di mata sendiri-sendiri saja. Karena jika demikian, menjadi kusutlah penghidupan. Jika terbit marah, tahanlah hati, jangan berkata-kata atau berbuat-buat apa-apa, melainkan dinginkanlah darah yang panas itu dahulu, supaya jangan berbuat atau mengatakan sesuatu dalam marah. Karena hal itu boleh mendatangkan sesal yang tak habis kemudian hari.
Kalau marah tak hendak hilang, bawalah tidur atau berjalan-jalan. Setelah habis marah dan pikiran yang baik timbul pula, bicarakanlah pertikaian itu dengan sabar bersama-sama, supaya mendapat kebenaran. Tak jua dapat diputuskan, barulah dibawa kepada orang tua atau guru, minta diselesaikan. Karena biasanya mereka banyak mempunyai pendapat tentang hal ini. Kalau sudah demikian, tak dapat jua diselesaikan kekusutan itu, baiklah bercerai keduanya. Apa boleh buat? Daripada bercampur dalam neraka, lebih baik bercerai dalam surga. Tetapi bercerai itu hendaklah dengan baik, jangan sampai menaruh dendam kesumat. Tatkala kawin dengan baik, bercerai pun dengan baik pula. Siapa tahu barangkali jodoh masih ada, jadi mudah kembali. Biarpun telah habis sekalipun jodoh, apa gunanya bekas suami atau istri itu dipandang sebagai musuh? Karena kita telah bercampur beberapa lamanya menjadi satu dengan dia. Bukankah lebih baik ia dipandang sebagai saudara? Sedangkan hewan yang telah dipelihara tak dapat dilupakan dalam sekejap mata. Mengapakah manusia yang terkadang-kadang telah terikat kepada kita dengan tali anak diperbuat musuh? Berselisih, bermaki-makian sampai terbuka rahasia yang penting-penting, berteriak-teriak sampai gempar orang sebelah menyebelah, berpukul-pukulan sampai berluka-lukaan, atau cara lain yang semacam itu bukan saja tak berguna, tetapi menyatakan kita bukan orang yang bertertib sopan dan tak tahu peraturan yang baik. Lagi pula ia boleh mendatangkan bahaya kepada badan sendiri. Bukankah lebih baik kalau hendak berselisih, masuk berdua ke dalam bilik, tutup pintu, lalu bicarakan atau keluarkan apa yang terasa dalam hati, perlahan-lahan, supaya jangan diketahui orang? Apakah gunanya perselisihan kita diperlihatkan kepada orang lain yang tiada bersangkut paut dengan hal itu? Apalagi karena tiada berapa lama sesudah itu kita akan berdamai pula. Pada rasa hatiku, perkara yang sedemikian masuk rahasia rumah tangga kita, tak ada faedahnya diketahui orang lain. Lagi pula aib rasanya seperti kelakuan anak kecil, sebentar berkelahi, sebentar berbaik. Lihatlah anak-anak, tatkala berkelahi, bermaki-makian, berpukul-pukulan, seakan-akan hendak berbunuh-bunuhan rupanya. Tetapi sejurus kemudian berbaik pula, bermain-main bersama-sama sebagai orang yang berkasih-kasihan. Sedangkan pada anak-anak telah ganjil rasanya kelakuan yang demikian. Istimewa pula pada orang yang telah cukup umurnya. Perselisihan yang kecil-kecil terkadang-kadang memang tak dapat dihindari, tetapi tak mengapa, itulah tanda bercampur dua barang yang hidup. Sedangkan senduk dengan periuk ada kalanya lagi berlaga, kata orang, apalagi manusia yang pikirannya tiada selamanya tetap. Dan acap kali perselisihan itu sebagai garam, menyedapkan makanan, sebab lebih besar perselisihan, lebih nikmat pula perdamaiannya. Sedang mereka bercakap-cakap itu, kedengaranlah dari jauh tukang jualan kue berteriak, Bipang, kue kerambil, kue kacang, wajik lemang, enak-enak, Bipang, Bipang. Hei, telah berapa kali aku dengar tukang kue itu berteriak-teriak. Rupanya sudah ada pula orang berjualan kue-kue. Pada malam hari di sini, kata Nurbaya yang telah mulai lelah berkata-kata, sedang perutnya mulai merasa lapar pula. Benar rupanya, tetapi baru semalam ini ku dengar suara itu. Biasanya tiada kemari jalannya, sebab di sini sunyi. Barangkali ia sesat, jawab Alimah. Mari kita panggil ia, Alim, barangkali enak-enak kuenya, kata Nurbaya pula. Ah, apa gunanya jika engkau hendak makan kue-kue, di lemari ada. Aku sediakan untuk jamu yang datang. Aku sesungguhnya kurang suka makan kue-kue yang dibeli di jalan raya, sebab tak tahu siapa yang membuatnya. Dan biasanya barang dagangan itu tiada diindahkan amat memasaknya. Terkadang-kadang kotor, jawab Alimah. Ah, masakan kotor, aku di kampung Jawa Dalam acap kali membeli kue-kue itu dengan Samsu. Kami makan bersama-sama dalam kebun, belum pernah kedapatan yang kotor. Alangkah senang hatinya bila ia ada bersama-sama dengan kita sekarang ini.
Marilah kita beli, nanti bertambah-tambah jauh ia, kata Nurbaya seraya menalik tangan saudaranya, mengajaknya keluar supaya dapat memanggil tukang kue itu. Bipang, Bipang, bawa kemari, seru Nurbaya. Setelah hampir tukang kue itu, bertanyalah Alimah. Kue dari mana ini? Kue Mak Sati, jawab si penjual. Mak Sati di kampung Jawa, tanya Nurbaya. Saya, jawab tukang kue itu. Mengapa belum pernah kulihat engkau di kampung Jawa? Tanya Nurbaya pula. Tukang kuenya yang seorang lagi acap kali berjajah di kampung Jawa dalam. Aku kenal benar padanya. Amat namanya, bukan? Benar, ia berjajah di kampung Jawa dalam. Hamba di sini, jawab tukang kue itu. Tetapi apa sebabnya baru sekarang ini ku dengar suaramu? Selama ini di mana engkau? Tanya Alimah pula. Hamba baru datang dari Padang Darat, sahut tukang kue itu sambil membuka tempat kuenya akan memperlihatkan jualannya. Sebab hamba belum dapat pekerjaan yang baik, menjadi tukang kue lah hamba sementara. Di mana negerimu? Tanya Nurbaya sambil memeriksa kue-kue itu. Di Payakumbuh. Kue wajik ini tak ada yang baru? Tak ada, akan tetapi jika orang kaya suka makan lemang bergula, ada yang masih panas. Mana? Ini, jawab tukang kue seraya membuka tempat kue yang sebuah lagi dan memilih beberapa lemang yang masih hangat, lalu ditunjukkannya kepada Nurbaya. Baiklah, berilah 4 buah lemang itu, kata Nurbaya pula. Apa gunanya banyak-banyak, Nur? Aku sedang tak enak makan sekarang. Nasi pun tiada habis. Tatkala itu mengerlinglah tukang kue dengan sudut matanya kepada Alimah. Jika kelihatan oleh Alimah sudut mata ini, tentulah nyata kepadanya tukang kue itu marah rupanya mendengar perkataan ini. Tetapi Alimah tiada melihat kepadanya dan Nurbaya sedang asyik memilih kue-kue yang enak-enak. Setelah diambil Nurbaya beberapa kue yang lain, dibayarnyalah harga makanan itu. Lalu berangkatlah tukang kue itu berjalan cepat-cepat keluar pekarangan. Kedua perempuan muda itu pun pergilah duduk ke serambi muka lalu bercakap-cakap pula, sedang Nurbaya membuka sebuah lemang akan dimakannya. Mengapa tiada terdengar lagi suara tukang kue tadi? Tanya Alimah. Dipanggil orang yang di rumah muka agaknya. Makanlah kue-kue ini, sahut Nurbaya. Tadi sudah aku katakan kepadamu, aku telah beberapa hari tak enak makan. Berilah wajik itu sebuah, aku coba-coba. Jangan begitu, Lim. Barangkali sekali inilah lagi kita akan makan bersama-sama. Bila aku telah pergi pula ke Betawi, tentu susah kita akan bertemu kembali. Sebab Samsu rupanya tak hendak kembali lagi ke Padang ini. Ia hendak tinggal selama-lamanya di tanah Jawa. Bila aku telah ada di sana, aku hendak menjual segala hartaku yang masih ada di sini untuk pembeli rumah di sana. Dan bila aku telah senang kelak, ku mintalah engkau datang. Maukah engkau, Lim? Tanya Nurbaya sambil memakan lemang yang telah dikupasnya itu. Tentu mau, sebab aku pun ingin hendak melihat tanah Jawa, lebih-lebih kota Betawi. Hah? Mengapakah lemang ini pahit gulanya? Tanya Nurbaya. Barangkali gula naunya kurang baik atau hangus memasaknya, jawab Alimah. Barangkali ini enak, kata Nurbaya pula sambil mengupas sebuah lemang lagi. Yang pertama tadi telah habis dimakannya. Sesungguhnya kota Betawi itu sangat besar, 10 kali lebih besar daripada kota Padang ini agaknya. Dan ramainya tak dapat dikatakan. Siang malam di jalan raya penuh orang dan kendaraan serta kereta-kereta bermacam-macam. Bagusnya pun tak ada bandingannya, penuh dengan gedung yang cantik-cantik dan kedai yang besar-besar. Patut dijadikan ibu negeri, tempat kedudukan pemerintah tinggi. Tetapi istana yang sebenarnya ada di Bogor, karena hawa negeri ini dingin, sedang di Betawi sangat panas. Nanti bila aku telah ada di Betawi pula, tentulah kami akan berjalan-jalan di Bogor, kata Samsu. Sekarang inilah baru berasa senang benar hatiku, Lim, karena tak ada alangan apa-apa lagi. Tambahan pula,
Tatkala aku di Betawi, nyata benar olehku, hati Samsu sekali-kali tiada berubah kepadaku. Alangkah senangnya rasa hatiku ketika berjalan-jalan dengan dia, bersiar-siar dan berputar-putar naik bendi dan kereta, melihat kola Betawi. Mengapa pening kepalaku ini rasanya, kata Siti Nurbaya. Barangkali kurang tidur tadi malam, jawab Alimah. Tidak, siang tadi lama aku tidur. Seperti berputar penglihatanku, sahut Nurbaya. Marilah masuk, coba tidurkan. Iya, jawab Nurbaya, lalu berdiri hendak masuk ke ruang tengah. Tetapi tiba-tiba jatuhlah ia, oleh sebab itu dipeluklah oleh Alimah pinggangnya. Lalu dibawanya masuk ke bilik dan ditidurkannya di atas tilam. Tolong pijit sedikit kepalaku ini, Lim. Barangkali benar aku masuk angin. Baiklah. Lalu dipijitnya kepala Nurbaya. Tiada berapa lama kemudian daripada itu, tertidurlah Nurbaya rupanya. Tatkala memijit itu, berpikir Alimah dalam hatinya, mengapakah Nurbaya tiba-tiba jadi pening? Apakah yang diperbuatnya tadi? Pukul 10:30 ia telah tidur. Biasanya sampai jauh malam ia masih bercerita-cerita dan bercakap-cakap. Walaupun Nurbaya telah terlena, masih dipijit juga oleh Alimah kepalanya sampai beberapa lamanya. Ia takut adiknya itu akan terbangun pula karena kurang enak rasa badannya. Apalagi karena Nurbaya rupanya senang kena pijitnya, sebab lekas ia tertidur. Ketika ia berdiri hendak pergi tidur pula, diperhatikannya muka adiknya itu. Sangatlah ia terperanjat melihat Nurbaya sebagai tiada bernapas lagi. Lalu diguncangkannya badan Nurbaya supaya bangun, tetapi sesungguhnya perempuan yang malang itu tak ada lagi. Maka menjeritlah Alimah, meratap menangis amat sangat sehingga ibu bapanya terperanjat bangun dan datang berlari-lari. Tatkala melihat Fatimah, Nurbaya terhantar di tempat tidurnya, tiada bergerak lagi. Lalu berteriaklah pula ia menangis dengan merentak-rentak dan memukul-mukulkan tangannya, sehingga ramailah bunyi ratap di rumah itu. Orang sebelah menyebelah pun gempar datang dan mengetahui apa yang terjadi di situ. Tetapi seorang pun tak dapat memberi keterangan yang nyata selainnya daripada Nurbaya telah meninggal. Malam itu juga Ahmad Maulana pergi memanggil dokter dan 2 jam kemudian datanglah dokter itu. Lalu memeriksa Nurbaya dan nyatalah kepadanya bahwa Nurbaya memang telah meninggal. Walaupun dokter mencobakan sekalian ilmunya untuk menolong Nurbaya, tetapi sia-sia belaka. Karena menurut cerita Alimah, Nurbaya berasa badannya tak enak sesudah makan lemang itu. Diambillah oleh dokter lemang yang tinggal lagi dengan kue-kue lain, akan disuruh diperiksanya. Pada keesokan harinya nyatalah kepadanya bahwa Nurbaya termakan racun, itulah yang menyebabkan mautnya. Meskipun perkara terserah ke tangan polisi, tetapi yang bersalah tiada kedapatan. Untuk mengetahui penjahat ini, marilah kita kembali mengikuti tukang kue tadi. Setelah sampai ia ke jalan besar, tiba-tiba keluarlah seseorang yang memakai serba hitam dari balik pohon kayu. Lalu menghampiri tukang kue itu. Setelah dekat bertanyalah ia, "Bagaimana pendekar 4?" Dibelinya, "Dan aku berikan yang bergula menau." "Bagus. Sekarang marilah kita pergi lekas-lekas dari sini." "Tetapi peti kue ini bagaimana?" tanya pendekar 4. "Nanti di rumah kosong itu ada sumur yang tiada dipakai lagi. Kesanalah kau masukkan peti ini," jawab pendekar 5. "Tetapi aku khawatir juga kalau yang lain pun kena pula," kata pendekar 4. "Ada siapa lagi di sana?" "Alimah, tetapi katanya ia tak mau memakan kue-kue sebab perutnya tak enak. Itulah sebabnya dilarangnya Nurbaya membeli banyak-banyak. Panas hatiku mendengar perkataannya itu. Jika tidak di rumahnya, kuterjang ia supaya mulutnya jangan dapat berkata-kata lagi," sahut pendekar 4. "Berapa buah dibelinya lemangmu?" "4 buah. Masa akan keempatnya dimakan Nurbaya? Sebab sebuah lemang pun cukup untuk membawa 2-3 orang ke pintu kubur. Akan tetapi, tahu benarkah engkau keempatnya berisi gula?" "Tahu, sebab yang berisi gula itu kupisahkan."
Jika demikian, tentulah sampai maksud kita sekali ini, kata pendekar 5. Turutlah aku. Lalu hilanglah keduanya pada tempat yang gelap. Pada keesokan harinya, tatkala sampai kabar kematian Nurbaya ini kepada Siti Maryam yang sedang sakit keras di kampung sebelah, karena terkejut ditinggalkan anaknya, Samsu, tiba-tiba berpulanglah pula ibu Samsul Bahri ini, sebab kabar itu rupanya sangat menyedihkan hatinya. Pada hari itu, kelihatanlah 2 jenazah dibawa ke Gunung Padang. Kedua perempuan yang sangat dicintai Samsu ini dikuburkan dekat makam Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.